Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel. Tentunya di antara kalian sering melihat ataupun membaca artikel yang ada di media elektronik maupun media cetak, misalnya yang ada dalam koran. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang kita akan pelajari kali ini yaitu mengenai pengertian artikel, apa saja isi atau informasi yang ada dalam artikel, struktur, dan unsur kebahasaan artikel. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Artikel merupakan teks yang berisi gagasan dari penulis yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur pembacanya. Nah, artikel dipublikasikan ke suatu media. Tadi ya, baik itu media elektronik maupun media cetak. Nah, apa saja isi atau informasi yang ada dalam artikel itu? Nah, isi yang disampaikan di dalam sebuah artikel itu beragam. Misalnya informasi sejarah, hasil penelitian, cerita perjalanan, tutorial mengerjakan sesuatu, opini, serta fakta tentang isu tertentu. Perbedaan antara fakta dan opini yaitu, fakta adalah pernyataan berisi situasi yang akurat dan sebuah masalah ataupun kejadian yang kebenarannya sudah terbukti dan terverifikasi. Sedangkan opini merupakan pernyataan tentang ide, pikiran, serta pendapat yang bersifat subjektif. Struktur artikel ini sama dengan teks eksposisi karena artikel merupakan bagian dari teks eksposisi. Kalian masih ingat? Ya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau juga sering disebut dengan tesis. Pernyataan pendapat merupakan pernyataan umum tentang permasalahan yang akan dibahas di dalam teks. 2. Argumentasi, berisi penjelasan-penjelasan untuk mendukung tesis yang disampaikan. Yang terakhir yaitu 3. Pernyataan ulang. Di dalam pernyataan ulang ini terdapat penegasan kembali pendapat yang telah disampaikan oleh si penulis agar pembaca yakin dengan pendapat tersebut. Nah, unsur kebahasaan yang sering muncul di dalam teks atau artikel ini adalah penggunaan kata rujukan atau kata ganti, baik itu kata tunjuk, suatu benda, ataupun rujukan persona. Contohnya, rujukan ini, itu, tersebut, di sini, di sana. Kemudian rujukan atau kata ganti persona orang ya, ia, dia, beliau. Penggunaan kosakata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jika di dalam artikel itu membahas mengenai lingkungan, maka istilah atau kata teknis yang sering muncul mengenai bidang lingkungan. Penggunaan konjungsi. Nah, konjungsi apa saja yang sering ada dalam artikel? Yang pertama yaitu konjungsi temporal atau yang menyatakan urutan waktu. 2. Konjungsi penegasan atau penguat argumen. Nah, ini untuk menegaskan atau biasanya terdapat dalam struktur yang ketiga. Contohnya jadi, nah, gitu ya. Bahkan. Kemudian konjungsi kausalitas atau kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat.
Selanjutnya yaitu konjungsi yang menyatakan tujuan atau harapan. Misalnya ditandai dengan kata agar, supaya. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya yaitu penggunaan kata baku. Karena artikel ini merupakan salah satu karya ilmiah, tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang sesuai dengan kaidah ejaan yang ada, yang saat ini kita gunakan, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu penggunaan adverbia. Adverbia merupakan kata yang menerangkan kata lain, misalnya menerangkan verba, nomina, ataupun adjektiva. Baik, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Selamat mencoba membuat artikel. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.